Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Roma Novita Sinaga, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 2501061837. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di SMA Harapan Utama di kelas 11 dengan materi keluarga harus saling bicara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan kebaktian singkat terlebih dahulu. Hari ini giliran siapa? Ya, Jesslyn, silakan maju ke depan kehidupan kita. Shalom teman-teman, shalom. Ini untuk memulai pagi hari ini dengan kebaktian, dan kita sama-sama bagi berdiri dulu. Kita bawa satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi kita sama-sama nyanyi di 1, 2, 3. Hari
Iya, beri dulu tepuk tangan untuk Jesse. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang dipimpin atau yang dibangun berdasarkan Alkitab, dan seluruh aspek kehidupannya itu berpusat kepada Kristus. Itu dia keluarga Kristen. Jadi keluarga yang pertama sekali diciptakan oleh Allah di Alkitab. Masih ingat? Ya, selesai. Keluarga Adam dan Hawa, ya. Allah pertama sekali membentuk keluarga itu melalui keluarga Adam. Pertama ketika Allah membentuk Adam, dia melihat bahwa ciptaan yang lain itu tidak ada yang sepadan untuk dipasangkan dengan Adam. Coba boleh dibuka Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 18. Apa dikatakan di situ? Boleh dibaca? Kejadian 2 ayat 18. Firman Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itulah makanya kenapa Allah menciptakan Hawa itu sebagai pendamping Adam. Hawa dikatakan sebagai penolong buat Adam. Jadi keluarga itu harus saling melengkapi, antara laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Hawa diciptakan dan diambil dari mana? Tulang rusuk letaknya di mana? Iya, di sini, setara, ya kan? Bukan laki-laki di atas, perempuan di bawah, tidak, tapi diambil dari tulang rusuk. Jadi supaya antara laki-laki dan perempuan ada kesetaraan. Oke? Jadi itu materi kita untuk minggu lalu. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Itu tentang keluarga harus saling bicara. Apa materinya? Keluarga harus saling bicara. Iya, keluarga harus saling bicara. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, ya, yang pertama itu dikatakan siswa dapat menjelaskan pentingnya komunikasi dalam keluarga Kristen. Dan yang kedua dikatakan siswa dapat membuat
dari waktu ke waktu. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kamu lupa itu. Tapi apa bedanya sekarang? Apa bedanya kondisi aku sama hari sekarang? Gak ada bedanya. Makanya kalian semuanya menonton ya, atau ada yang tidur? Kayaknya kalau kalian tidur di nontonnya tidak ya, Roh ya? Tidak ya? Disimak kali ya videonya ya, Roh? Iya. Kira-kira apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi di dalam keluarga tadi yang ada di video tersebut? Ayo, silakan Bu Ede. Kurang komunikasi. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Masalah apa yang muncul di dalam keluarga itu? Ya, Elvia, silakan. Iya, suaminya kurang perhatian dan fokus kepada teknologi. Iya, benar, jawabannya sangat bagus. Beri dulu tepuk tangan buat temannya. Nanti disimak ya videonya ya. Iya. Jadi dalam video itu ditunjukkan adanya keluarga pasangan suami istri di mana mereka yang kurang komunikasi dari pasangan ini. Ya, suaminya sibuk dengan pekerjaannya. Dari pagi ke malam dia asik dengan handphonenya, dia asik dengan laptopnya, dengan pekerjaannya. Apa dampaknya kalau komunikasi itu kurang dalam keluarga atau tidak berjalan dengan baik? Apa tadi yang mau dilakukan si istrinya? Iya. Jadi kurang komunikasi itu dapat menyebabkan kehancuran dalam keluarga. Jadi begitu sangat pentingnya sebuah komunikasi dalam keluarga. Ya, karena apa? Melalui komunikasi ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepada orang tua. Apalagi anak-anak mis ya masih membutuhkan arahan atau pembimbingan dari orang tua. Kalau bukan dengan orang tua kita bercerita, dengan siapa lagi? Yang kedua, mengapa komunikasi sangat penting dalam keluarga? Oke, silakan Penny. Mengapa komunikasi penting dalam keluarga? Karena komunikasi adalah dasar dari hubungan yang sehat. Iya. Yang pertama itu dikatakan komunikasi itu sebagai dasar hubungan yang sehat, sebagai dasar hubungan yang harmonis. Jadi komunikasi ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan keluarga kita. Ya, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Tadi Penny sudah menjawab yang pertama, benar ya? Komunikasi itu sebagai dasar hubungan yang sehat. Dan yang kedua dikatakan melalui komunikasi kasih itu dapat dinyatakan. Atau di sini ada yang bisa langsung menilai seseorang tanpa berkomunikasi? Tidak, ya kan? Kita bisa memberikan atau menyatakan cinta kasih kita kepada orang tua atau kepada kakak itu melalui apa? Melalui komunikasi. Coba buka dulu Alkitabnya dari Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Yang sudah ketemu boleh dibaca satu orang dengan suara lantang, silakan Alun. Setelah ada perkataan kotor dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka kebenaran beroleh kesenangan. Iya, janganlah ada perkataan kotor. Siapa di sini yang masih suka ngomong-ngomong kotor? Ada? Tidak ada, puji Tuhan. Berarti semuanya anak Tuhan. Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Tetapi perkataan yang seperti apa yang diminta Tuhan? Baik. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan kita yang baik, melalui perkataan kita yang membangun, orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya orang mungkin tidak akan merasa diberkati, ya kan? Jadi mari anak-anak ini semuanya belajar untuk berkata-kata yang baik. Siapa di sini keluarga kita yang masih melakukan saat teduh bersama? Masih ada? Masih. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk
lebih 20 menit untuk menyelesaikan proyeknya minggu lalu. Kalau sudah selesai, di sini Miss nanti akan membagikan LKPD untuk semua kelompok, untuk setiap kelompok, ya. Jadi nanti Miss akan membagikan lembar kerja peserta didik. Dan untuk mekanismenya, nanti kelompok itu pertama diskusikan dulu pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Setelah didiskusikan, kalian tulis jawabannya di lembar LKPD yang sudah Miss bagikan. Jadi setiap kelompok harus mengeluarkan pendapat, ya, karena ini kolaborasi. Jadi jangan hanya satu orang yang menulis pendapatnya. Boleh dikerjakan ya, dibaca dulu soalnya.
semuanya maju ke depan. Shalom teman-teman. Shalom. Jadi kami dari kelompok 2 sudah memperkenalkan saya sendiri, Desrin, Sofia, Penny. Oke, jadi kami akan membahas tentang materi kami dan ini juga pada tulisan kami. Jadi yang pertanyaan pertama, siapa saja anggota keluarga yang ada di dalam lukisan? Anggota keluarga yang di dalam lukisan pertama itu ada ibu, ayah, dan ketiga anaknya. Untuk pertanyaan nomor 2, aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh anggota keluarga di dalam lukisan? Jadi di lukisan yang telah kami buat ini, ada keluarga yang sedang berkumpul di ruang tamu, namun mereka bermain gadget masing-masing sehingga terjadinya kurang komunikasi dalam keadaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat kelompok, apakah keluarga dalam lukisan ini sedang berkomunikasi dengan baik? Mengapa? Menurut kami tidak, karena walaupun mereka berkumpul bersama di ruang tamu, mereka sendiri fokus ke gadget-gadget mereka sendiri. Ya, lalu pertanyaan terakhir, menurut kelompok, apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui lukisan ini? Jadi berbanding terbalik dengan kelompok 1 tadi, seharusnya yang dilakukan adalah setiap anggota itu bisa saling berkomunikasi, bercerita, berdoa bersama, dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempererat hubungan keluarga. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk setiap kelompok. Lukisannya semuanya bagus. Ya, kalian juga bisa mendeskripsikan gambar ataupun lukisan yang sudah dibuat. Ya, bahkan tadi Gary juga ada jelaskan sedikit tentang komunikasi di dalam keluarganya yang jauh menjadi dekat dengan. Boleh dikumpulkan. Oke, baik. Sekarang kita mau refleksi dulu. Ya. Kalian boleh scan barcode yang ada di depan dan masukkan nama
kasih, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I just wanna speak the name of Jesus